Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Kalian terkejut? Saya tidak. Kalau peka dari awal, semua yang terjadi di WandaVision udah tau lah, pasti didalangi sama tokoh lain. Dan dari dua nama yang bolak-balik kita sebutkan, satu nama yang paling kuat jelas akan memunculkan dirinya adalah Agatha Harkness. Dan ternyata benar dong, episode ke-7 jadi pembuktiannya. Sepertinya nggak perlu diingatkan lagi lah, MCU kerap menyiapkan hidangan-hidangan spesialnya yang nantinya bakal jadi kejutan yang nggak terduga di akhir-akhir film atau mungkin serialnya. Nah, tujuannya nggak lain dan nggak bukan buat membangun effort yang semakin lebih, kemudian teori-teori baru lagi untuk next movie atau seriesnya. Episode ke-7 yang udah dirilis akhirnya menjawab semua teori kita. Dan mari kita ulas sama-sama aja ya. Selamat datang di channel Kawan Review. Ini dia segmen Spotlight. And I killed Sparky too. Agnes adalah Agatha Harkness, Monica Rambeau adalah Photon, Pulsar, atau Spectrum. Ya, sudah dikonfirmasi terang-terangan di episode ke-7 ini ya. Akhirnya terkuak apa yang selama berminggu-minggu kawan pikirkan. Apa yang terjadi di Westview sedari awal, mulai dari sesi sitcom klasiknya sampai di episode ke-7 ini yang sepertinya benar dugaan ini berada di era 2000-an sekarang. Realitas yang terjadi 50% karena ulah Wanda dan sisanya itu ulah si penyihir terkuat ini, Agatha Harkness. Seperti teori bocoran yang pernah ku-share ke kawan-kawan, Agatha Harkness yang mengacau semuanya. Keterlibatan kekuatan sihirnya membuat Westview jadi tidak terkendali. Dari beberapa scene yang kita lihat di episode ke-7 ini, memperjelas Agnes tidak dalam pengaruh sihir atau kekuatan Wanda. Agatha Harkness mencoba berbaur sampai akhirnya dapat kesempatan yang pas untuk reveal atau menunjukkan dirinya sebagai sang villain. Wait, villain? Ini balik lagi. Jika selama ini kita mengarah ke satu nama besar, yaitu Mephisto, rasanya, ya I don't know, bisa bukan, bisa iya. Mephisto mungkin besar kemungkinan akan jadi hidangan utamanya, jadi villain terbesarnya, tapi tidak untuk WandaVision, melainkan untuk MCU Phase 4. Berarti ini udah jelas dong kalau Harkness adalah villainnya. Ya belum tentu juga dong loh, kenapa gitu? Hilangnya Tommy dan Billy, ulah tangan Agatha Harkness sebenarnya sudah dijelaskan di komiknya. Dan tujuannya adalah melakukan itu demi kebaikan Wanda agar tidak kelewat batas menggunakan kekuatan pinjamannya. Gimana? Kekuatan pinjaman? Iya. Sekali lagi, kita ulik lagi dari komiknya. Kehamilan Wanda menggunakan salah satu kepingan kekuatan dari tubuh Mephisto si iblis neraka. Ingat, itu based on komik. Jadi bukan ngarang. Cuma kalau kita tarik benang merah dengan apa yang terjadi di episode ke-7, rasanya teori tentang kekuatan pinjaman itu benar adanya. Cuma ada dua kesimpulan tentang hilangnya anak Wanda ini. Pertama, bisa saja Agatha punya perjanjian atau bahkan jadi kaki tangan si iblis neraka ini buat mengambil kembali kekuatan dia untuk dikembalikannya ke yang empunya. Siapa yang punya? Yaitu si Mephisto. Atau yang kedua, Harkness sejatinya mencoba menghilangkan jejak kekuatan Mephisto yang ada di tubuh Tommy dan Billy. Tujuannya supaya sang iblis tidak bisa mengumpulkan semua kepingan tubuhnya dan kekuatannya buat bisa bangkit kembali. Ingat, ini cuma teori, tapi dua kesimpulan tadi bisa jadi ada yang benar salah satunya. Kemudian Monica Rambeau sebagai Photon atau Pulsar atau Spectrum, ya terserah kalian lah mau nyebutnya apa karena itu tiga nama hero dia juga sih. Rasanya pengen tepuk tangan pas akhirnya bisa sedikit melihat kekuatan hero baru ini. Kehadiran Spectrum, enaknya bilang Spectrum aja ya, yang tiba-tiba tanpa announcement eksklusif ini muncul tiba-tiba ya, kayak pas Vision gitu loh. Cuma pada akhirnya tokoh Vision kan memang jadi bagian paling krusial buat rentetan cerita MCU fase 3 kan. Dan ini bisa aja bakal terjadi sama tokoh hero baru ini, si Photon aka Pulsar aka Spectrum.
Karena kalau di komiknya, nanti si Photon atau si Spectrum ini, atau Monica Rambeau lah, nanti dia akan jadi lead dari sebuah kelompok superhero. Gak tahu juga apakah dia akan jadi lead dari Avengers. Nah, yang seperti yang sudah-sudah, Darcy sudah menegaskan dari data medik yang tersimpan di device Hayward kalau hasil tes darah Captain Rambeau berbeda dari manusia biasa. Ketika Monica mencoba masuk ke kubah Hex, di situ sepertinya ini jadi proses akhir yang membuat kekuatannya jadi sempurna. Ini juga sudah dijelaskan di komiknya, bahwa Monica akan terkena paparan kekuatan ekstra dimensional dan membuatnya berubah jadi manusia super seutuhnya. Nah, satu yang ku notice, kita balik sebentar ke Agatha Harkness yang akhirnya memunculkan dirinya. Ini mungkin disebabkan karena realitas itu kan mulai tidak seimbang lantaran dunia luar kubah Hex sudah semakin barbar buat nerobos realitas itu. Dan belum lagi, Agatha sudah menyadari bakal ada orang dengan superpower lainnya yang akan mengacaukan Westview dengan segala realitasnya. Dan orang super itu jelas mengarah ke si Photon atau si Spectrum aka Monica Rambeau. Tapi paling enggak, udah paling bener nih, tantenya jadi superhero, ponakannya juga ngikut. Emakmu di surga bangga sama Muna. Kemudian di end credit scene, ketika kita diperlihatkan kembali, Monica akhirnya membuka pintu ke Rubana atau basement rumah Agnes. Di situ kita diperlihatkan akar-akar yang diselimuti kekuatan sihirnya. Cuma yang mengejutkan adalah ketika yang kukira Pietro akan sama hilangnya dengan Tommy dan Billy, ternyata dia muncul kembali. Tapi beneran sih, masih belum punya teori yang paling konkret. Apa benar Pietro di sini realitas ciptaan Agatha Harkness saja, atau Agatha Harkness yang sengaja membawa Pietro dari universe lain dan mengacau semua ingatannya dan untuk masuk ke realitas Wanda sebagai adiknya? Karena yang kita sama-sama ketahui di episode 6 kemarin, kita sempat dikasih satu scene singkat ketika Pietro Maximoff yang masih diperankan Aaron Taylor Johnson di film Avengers Age of Ultron. Jadi, mampus lah anjir, mampus mikirin ini doang, kepala kayak mau meletus. And last but not least, rover yang dipakai Monica buat menembus kubah Hex. Nah, salah satu prajurit atau apalah jabatannya, I don't know, dia mengatakan ke Jimmy Woo yang sempat bertanya apakah kendaraan itu aman, lalu dijawab bahwa itu adalah rover antariksa terkuat kami. Oke, rover antariksa terkuat kami. Seperti yang sama-sama kita ketahui, Monica adalah aerospace, dan Monica di beberapa kesempatan kerap ngasih clue dia punya teman yang akan membantunya menerobos masuk balik ke kubah Hex. Ketika rover antariksa itu muncul, mempertegas ada keterlibatan aerospace engineer yang membuat kendaraan tersebut. Dan sepertinya desas-desus yang beredar agaknya bisa dipertimbangkan atau mungkin dipertanggungjawabkan adanya keterlibatan Reed Richards. Karena sama-sama kita ketahui, Reed Richards di dua versi film Fantastic Four, yang mana aja terserah kalian, dialah yang menemukan pesawat luar angkasa pertama. Meski pada akhirnya di filmnya, pesawat itu akhirnya dibombardir radiasi kosmik. Itulah akhirnya membuat dia dan 3 lainnya kena paparan kekuatan kosmik dan membuat mereka jadi manusia super. Dan perlu kupertegas kembali, dari deretan hero-hero Marvel, tokoh hero paling cerdas di antara yang lainnya adalah si Reed Richards ini. Koreksi kalau aku salah. Ini bisa jadi clue tambahan buat nguatin keyakinan Ngana, aerospace engineer body yang dibicarakan selama ini, mungkin saja Reed Richards. Ingat, mungkin, but wait, jangan terlalu yakin. Nanti pas nggak sesuai ekspektasi bingung mau ngumpetin muka kemana. By the way, apa teori kawan-kawan buat WandaVision episode ke-7 ini? Share aja di kolom komentar, nggak usah takut, karena di sini kita nggak ada yang paling benar, nggak ada yang paling salah. Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.